pernah dibayar Mas 2M. Makasih Mas. Oh iya, sering kalau itu. Sampai konco dhewe. Jurus lama itu. Jurus lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kertas Kosong edisi kesekian. Saya kembali lagi beda konsepnya karena di studio masih ada renovasi, jadi sedikit ganggu. Nah, kita parani, kita kunjungi apa istilahnya, markas ya, studio dari narasumber kita, Mas. Apa manggil Mas? Kus. Nah, nek misalnya engko Mas Kus itu ini Kus bersaudara, Kus baik dan Kus jahat. Kus baik dan Kus jahat ya. Yin yang. Iya. Mas Kus baik sekarang ini, Mas Kus Hervica. Iya, betul. Sering ngetek juga di pacitanku ini di jurus skate wajah. Iya. Itu penasaran juga. Komersil. Apa gimana? Ya. Sama kan dari kecil apa emang sudah suka menggambar nih? Oh, kalau yang namanya hobi ya. Dari kecil memang suka apa ya, vandal di buku-buku pelajaran seperti itu, di tokoh-tokoh ya, kalau dulu kartun ya mungkin. Kartun. Ya, Dragon Ball kan masih hitnya ketika masih SD, TK itu. Jadi setiap buku pelajaran itu kita vandal itu kartun-kartun. Terus itu waktu kecil tuh juga sempet sama saudara saya itu, kembaran saya itu jualan gambar kartun gitu. Jualan kan? Iya, banyak konco-konco sekolah. Iya, sama teman-teman Rp100, Rp50. Zaman dahulu ada. Gambar apa yang didol waktu ya itu apa ya? Ya Dragon Ball itu. Tokoh-tokoh ya Son Goku gitu. Wih, SD ya sini. Iya, masih SD, terus dia ya lama-lama ya lumayan lah yang tuku jajan-jajan sih. Ya waktu itu ya, tapi ya jenis SD ya. Ini gue seneng-seneng. Sama SD dulu di mana? SD Kayen sana. SD Kayen. Iya. SD SMP di daerah sini. SMP 1. SMP 1. Iya. Kon kamu ya? Waktu kita SMP berarti? Iya, SMP. Iya. Sampai gini nanti. Oke, berarti dari SD memang dari kecil lah, bisa bilang dari kecil suka seneng gambar. Betul. Gambar-gambar sampai. Wah, nanti dulu. Oke. Terus habis SD pengembangannya seperti apa? Apa cuma gambar-gambar terus akhirnya mulai serius itu mulai kapan? SMA? Ya SMA itu masih main-main lah katakanlah. Ikut apa ya, di man tuh sering ada gambar tembok apa mural itu. Akhirnya kelas-kelas itu saya muralin sama kembaran saya. Terus ya gambarnya masih sama, masih bersifat vandal di buku-buku pelajaran gitu. Belum teralihkan langsung di sketchbook atau apa itu. Jadi baru lulus sekolah, kuliah pun tidak mengambil akademis di seni rupa. Saya ambil pendidikan matematika. Kebetulan sedang di Sedikip sini saja. Ya, mengambil pendidikan. Kembaran saya kuliah ya juga di Sedikip bahasa Inggris. Jadi memang nggak ada yang linear. Saya matematika sama matematika. Kemudian saya bahasa Inggris. Ya waktu awal-awal kuliah masih concern di apa ya? Di bukunya digambari juga tapi ya. Oh, iya itu pasti. Tetap ya. Masih vandal gitu. Akhirnya ya sekitar tahun 2010 kembaran saya mencoba kan Facebook masih itu ya. Teman-teman Facebook awal-awal Facebook itu ya. Masih apa? Banyak teman yang sudah menggambar sketsa gitu. Akhirnya juga ikut terangsang kepinginan untuk menggambar sketsa. Baru waktu itu 2010-an ya, mulai. Sekitar 2009-2010 awal tamat SMA itu loh ya. Mulai menggambar-gambar sketsa. Sharing-sharing sama teman yang dari Surabaya itu kita akhirnya ya sering kumpul, sering gambar bersama, gambar-gambar objek gitu. Waktu itu saya apa ya? Karena belum terlalu mahir, akhirnya saya lebih suka di digital. Ya, waktu itu ada Yamastian itu membuat vektor, WPAP. Saya akhirnya suka di situ awal-awal. Sedangkan kembaran saya masih konsisten di sketsa. Nah, ketika itu kan saya masih kerja di warnet ya. Akhirnya saya punya media untuk membuat
sekalian Joko billing ya, makanya itu kayak sama gambar di CorelDRAW. Lama-kelamaan ya nggak sampai lama sih saya bikin vektor-vektor itu. Saya bosan. Akhirnya ya ikut concern di sketsa. Oh, balik lagi ke sketsa. Iya, balik lagi ke sketsa. Dan ada orderan. Oke, ada orderan iya. Orderan pertama itu kapan Mas sampean? Ya, lupa sih. Ya mungkin sekitar 2010, 2011. Itu yang sketsa apa vektor itu? Yang sketsa. Vektor nggak pernah dapat order kan, cuman iseng-iseng aja, hobi. Ya akhirnya ketika sudah dapat order, keseringan terus kita kerjasama sama orang Nawangan. Beliaunya itu punya branding kaos lukis itu, kaos sketsa. Ya akhirnya sama kembaran saya concern di situ juga. Itu waktu itu yang di sket apa aja ya, tergantung pesanan ya, wajah custom sketsa wajah. Terus karena apa ya, saya merasa ini wah ini jadi tukang ya, jadi artisan ya. Terus saya bikin branding sendiri. Itu udah nama jurus sket wajah? Ya itu langsung jurus sket wajah 2013. Oh berarti udah cukup lama ya berarti? Iya, 2013 itu saya bikin jurus sket wajah. Dan itu masih ngenes ya. Ketika itu saya itu belum punya Android. Padahal waktu itu kan BBM. BlackBerry itu kan semua teman-teman sudah punya BlackBerry, sudah punya Android. Sedang saya masih HP itu Samsung yang jadul. Saya nekat, saya jualan di Facebook. Terus banyak yang order lewat warnet. Iya, enggak di HP masih bisa akses internet, Facebook kan. Banyak yang minta pin itu saya kasih pinnya teman saya. Karena saya nggak punya. Akhirnya ya orderan masuk tuh. Tetap orderan masuk. Ya saya kirim. Ya karena sudah punya pemasukan saya beli Android. HP pertama. Ya, HP pertama. Jadi lebih lancar dong. Iya, lebih lancar. Terus akhirnya meroket. Itu pas awal itu mulai harga berapa pasti? Udah pasang tarif apa dari sana aja, masih dari klien? Saya sudah pakai price list. Langsung. Jadi ukuran sekian, harga sekian. Iya, betul. Kira patokannya kan di jumlah wajah waktu itu. Per wajah waktu itu piro Mas pas awal-awal itu? Masih murah, dulu 80.000. Per wajah, ukuran kanvasnya? Ya yang A4 ya. Ini lama-kelamaan nih saya dikirimnya tuh via pos. JNT belum ada waktu itu. JNE ya? Tiki. Dulu. Oh, per wajah waktu itu ya? Ya, per wajah. Paling jauh orderan dari mana Mas? Orderan sih di Chicago. Iya. Amerika. Ini orang sana. Ya pernah. Apa dia order di gambar waktu itu? Karikatur. Karikatur dia sendiri apa tokoh? Bosnya. Bosnya. Ya bosnya kan punya bisnis di Indonesia juga. Jakarta News itu. Berarti dia mesen bosnya dikirimnya yang Jakarta tapi? Iya, dikirim Jakarta langsung dikirim ke Chicago sana. Jadi saya cuma kirim ke Jakarta saja, tapi sana langsung kirim ke Chicago. Wah, ampuh ya. Ya itulah kelebihannya sosmed seperti itu ya. Maksudnya siapa sih ngerti kan wong ngendi padi. Iya, oleh orderane. Waktu studio wis ning kene tapi. Belum. Di sini kan karena saya menikah dengan orang sini. Istri saya kan orang sini. Waktu itu pas ngarape ning Mas? Masih di Kayen. Ya juga punya studio lah di sana. Oke. Itu wis gokil juga ya. Wis pesenannya sampai Chicago sana ya. Iya, waktu itu. Makin semangat. Betul. Makin semangat. Kalau untuk skala nasional ya sudah semua wilayah mungkin. Sudah semua wilayah saya kirim. Kalimantan tuh ya banyak dulu yang pesen. Terus sebulan tuh pas produktif itu bisa sampai berapa sket Mas? Kadang kan kalau saya kenal atau saya tahu itu kan biasanya ada mood gitu ya. Walaupun kalau udah profesional kan mau nggak mau harus digarap kan. Iya, itu ya harus. Tapi mood ya memang mempengaruhi juga. Nah itu per bulan itu biasanya sampai berapa lukisan nih sampean? Kalau dulu itu berapa ya? Mungkin 10 lebih lah. 10 lebih ya? Iya. Masih bisa digarap ya 10 iya. Kadang kalau memang overload saya
kerjakan sama kembaran saya. Ini lah sharing project lah. Iya, sharing project. Oke. Bagi persenan paling ya. Betul. Sing ora orderan sampean, sing ngarep ya berdua gitu ya. Betul. Ya waktu itu dapat orderan dari Bali itu sekitar 30 lukisan, 30 aja? Iya. 30 lukisan dalam 30 bingkai. 30 bingkai. Per bingkai satu wajah. Iya. Itu ukuran mulai kanvas besar gini apa? Enggak, masih A4? agak kecil A4 gitu. Ya, saya kerjakan sama kembaran saya juga itu. Waktu itu apa sih dia keluarga apa? Enggak, itu apa ya? HIPMI. Komunitas ya. Himpunan pengusaha waktu itu ya? Iya, betul. Oke. Tapi memang gimana? Saya sih takjub juga sih, maksudnya kagum sama teman-teman seniman di sketsa ya, maksudnya kan dengan dia bisa menggambarkan, contohnya sing ini ya, maksudnya kayak warnanya sedikit nggak terlalu banyak gitu kan, tapi wis apa ya, wongnya ngerti nek misalnya kenal Mbah Pranoto yuk, ini tahu padahal dari belakang kan, cuma terus kan teksturnya juga saya bikin rusak-rusak gini kan, real. Ini kan sebagian dari perjalanan saya. Dulu saya suka realis dengan sketsanya, sekarang mungkin apa ya, sedikit beralih. Saya lebih suka ekspresif, sedikit mungkin realisme abstrak. Iya. Saya tidak meninggalkan realisme, cuman saya kasih sentuhan sedikit rusak-rusak, jadi kesan ekspresifnya ada. Oke. Tapi untuk mengikuti tren sendiri, misalnya kan sampean, kalau kita ambil start 2010 lah ya, mungkin kan dari digital terus akhirnya balik lagi ke sketsa. Iya. Itu berarti sampean juga mengikuti tren-tren lukisan seni ya, maksudnya kan ada BPAP tadi seperti itu. Iya, terus sampai sekarang realis itu seingatnya Mas Kus ini berapa model apa ya seni sing jenengan buat, misalnya kan realis terus ada mungkin hitam putih, eksplorasinya ya banyak juga sih yang colorful juga mungkin. Iya, karena untuk bidang seni rupa ya, untuk di Pacitan nih khususnya ini apa ya, kayak paradigmanya itu kalau namanya seniman seni rupa khususnya itu harus bisa semua, harus semuanya ya. Sungguh sembuh seni patung lah. Itu jadi ketika ada event apa ya Agustusan kayak Pedah Hias, Rontek, disuruh ikut. Bikin dapat job gitu. Ya mau nggak mau ya harus mengerjakan. Karena paradigma di sini seniman ya harus serba bisa itu loh, yang susah itu. Iya sih. Dalam perjalanan selain membuat sketsa, saya juga apa ya menerima orderan bikin Pedah Hias. Konsepnya gitu ya. Kostum-kostum. Iya, kostum juga. Ya semua lah. Rata-rata seniman Pacitan seperti itu. Oke. Terus ada job mural ya saya kerjakan. Jadi saya nggak terlalu idealis berkarya di sini saja enggak. Susah juga sih terlalu idealis ya. Terus juga nggak merugikan juga ya, malah jadi apa ilmu baru juga nih, misalnya ditantang kayak gini, ternyata bisa nggak ya? Iya. Oke. Ya selain gitu kalau kita terlalu idealis khususnya di kota kecil seperti ini ya nggak hidup. Ya hidup, betul sekali. Orang ngebul. Iya, pawannya orang ngebul. Seperti ini ukuran berapa sih? Itu 120 kali 150. Oke. Ini kan ya apa ya, saya bilang ini proyek pribadi atau ya pribadi, itu karya idealis lah. Jadi selain banget gitu ya maksudnya. Yang menginterpretasikan saya gitu loh. Kalau kemarin-kemarin yang orderan kan tetap apa sukanya klien ya. Kalau ini kan buat kepuasan pribadi sendiri. Syukur-syukur nanti ada yang senang ya. Ya ada yang suka dan bisa ada yang beli. Makanya saya ini merintis pameran-pameran itu kan ikut terus gitu ya. Iya. Tapi sudah ada sing ini Mas, kayak lukisan sing sampean misalnya ini proyek pribadi terus dibeli sudah ada? Itu belum ya? belum ada dan tapi kita tetap senengin tetap buat aja terus ya? Aja enggak masalah itu. Rapaten gitu. Mau kebeli atau enggak kan saya udah punya sketsa itu buat pokoknya. Kalau yang ini ya bonus. Yang penting bisa produktif aja. Bisa produktif. Oke. Gede-gede loh. Kemarin yang di apa namanya pameran juga bagus, bisa ditonton di istilahnya apa vlog ya, vlognya Pacitanku. Nah kemudian ingin 1, 2, 3 nek apa namanya, kalau lukisan harus nggak kehitung lah ya. Lukisan nggak kehitung ya. Tapi ada sing nggak, maksudnya ada klien atau pembeli sing
pas kan tetap ngobrol dulu kan, misalnya keinginannya seperti apa, misalnya gambarnya siapa, ada yang sampai-sampean itu ikut ke bawah suasana dari ada. pemesan gitu. Iya, Jadi tuh pas bikin tuh emosinya ikut gitu. Ada. Jadi ada mungkin malah orang tua dan itu tetangga saya sendiri. Dan itu memang apa ya? Dia itu pesan lukisan tapi sambil bercerita. Nggak ada referensinya sama sekali, cuma ada foto dia. Iya. Ya cerita ceritanya gini. Ada burung perkutut gini. Ada macan kayak gini ya. Ya kita kayak sebagai ilustrasi malah ilustrator gitu. Akhirnya ya, jadinya juga lama. Yang penting sana puas aja gitu. Tapi pas sampai nggarap walaupun apa ya dia cerita seneng gitu ya, maksudnya kayak ya kita juga puas, seneng lah. Waktu itu. Waktu itu lukisan dia apa objeknya sketsa wajah apa bukan, tambahan ya, ada banyak apa ya natural gitu lukisan pemandangan. Pemandangan gitu ya. Ya, cuman ada ceritanya. Oke. Kayak tarung jago seperti itu. Itu masih ada lukisan sekarang di rumah? Ya masih, tapi di rumahnya yang pesan itu. Oke. Itu ukurannya masih kecil waktu itu? Oh udah ukuran besar loh? Iya lumayan sudah. Iya hampir 1 meteran. 1 meteran ya? Iya. Oke. Kalau lukisan cepat gitu pernah sampean bikin Ki? Maksudnya masa aku buru-buru ini Mas nggak sering ya? Sering sekali. Itu apalagi kantor-kantor kan mintanya cepat. Mau mutasi. Ya sertijab seperti itu kan. Dan apa di luar nalar wong pesen tuh katakanlah 20 wajah harus jadi semalam. Sering gitu dapat seperti itu. Woi Bandung Bondowoso saya raiso nih bingung saya. Ya cuman saya nggak tidur itu. Oke, berarti berdua nggak apa sendiri? Berdua tetepannya. Berdua seperti itu. Oke, luar biasa nih. Kemarin juga saya ini bagus tuh imagine sih. Saya senang. Ya itu anak saya dan saya menyesuaikan dengan tema yang kemarin. Merdeka. Temanya merdeka ya bagi saya merdeka ya seperti itu. Merdekanya anak-anak juga begitu. Betul. Itu ya apa ya? Pameran di situ kayak sebuah perjuangan teman-teman juga ya. Kebetulan tuh kemarin kan pas Covid itu kan. Pameran-pameran itu memang nggak ada pameran di Pacitan. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada pas Covid itu. Jadi kan sebelumnya sudah sering pameran-pameran yang digagas digagas Mastri dan kawan-kawan. Cuman kebetulan Covid ya kita vakum, terus baru kemarin awal tahun ini 2022 ini saya dilantik di Dewan Kesenian bagian Komite Seni Rupa. Itu saya masih blank organisasi saja, nggak pengalaman. Di kapak nih, ngopo gitu. Ngopo. Dan yang ditunjuk itu 5 anggota untuk seni rupa. Tapi jelas sing aktif cuma saya. Entah saya itu apa ya golek rupa apa. Delalai kosong longgar. Cuman yang bisa cuman saya yang mau itu. Ya akhirnya dari ketidakbisaan di organisasi. Saya kayak dipaksa itu. Saya gelem itu. Akhirnya dapat dapat program pameran di bulan Februari kemarin di Perpusda. Di Perpusda gitu. Itu waktu itu ya juga saya wirabiri koordinasi dengan sana sini. Akhirnya dari situ saya sudah banyak belajar lah. Dan kayak titik balik di situ. Di pameran itu di Perpusda waktu itu saya belum kenal Mbah Pranoto. Dan di situ saya baru kenal gitu. Baru kenal seniman lain lah ya yang ternyata wah gitu. Ya kalau sudah seniman lain itu sudah banyak yang saya kenal, cuman titik baliknya untuk bersatunya baru di situ. Untuk semua biasanya dulu kan berjalan sendiri-sendiri. Ya. Akhirnya ternyata seperti Mas Tri juga mendukung saya. Teman-teman kayak Tion dan Mas Abun yang ketua Dewan Kesenian juga mendukung. Bang Indro. Akhirnya saya bentuk grup Perupa Pacitan dan semakin lama kesini semakin banyak membernya anggota kita. Terus langsung setelah itu pameran di bulan Mei. Pameran drawing. Waktu itu di ini ya di Galeri Mbah Pran. Ya Panter kan? Di Teleng. Ya.
Sebelum itu ada lagi pameran tunggalnya Mas Tri. Jadi setahun ini Udah cukup dihitung sering sih, empat kali ini. pameran sing skala Iya, kalau kolektif, skala besar itu kolektif ya 3 kali. Oke, keren sih. Dan artinya kan regenerasi itu kan akhirnya mulai terlihat ya, maksudnya sing Yang junior juga saya rekrut, yang senior juga saya rekrut. Iya. Jadi lengkap lah di situ. Ternyata karakternya teman-teman yang sebelumnya nggak pernah ketemu, sekarang ketemu, oh ternyata karakternya seperti ini. Dan kita ya relasinya semakin luas. Rezeki juga harus semakin luas juga ya. Itu amin lah. Oke. Tapi sampai sekarang jurus kan masih orderan masih masuk terus. Masih masuk terus ya. Lagi karena ya saya pas repot ngurus pameran ini juga banyak yang terbelangkai, nggak keurus. Kecuali sing pesanan apa namanya, sing tergesa itu baru di. Ya urgen mau dipakai baru saya kerjakan. Oke. Tapi sebenarnya kalau lukisan itu sampean bikin tuh pas lagi mood bagus segala macam itu berapa lama, Mas? Itu tergantung kesulitan juga ya berarti ya. Iya. Kalau saya bisa kasih apa ya? Spare waktu mungkin? Itu sehari. Saya kasih deadline ya. Saya kasih deadline 3 hari, 5 hari misalnya. Jadi meskipun saya bisa selesai 1 hari, cuman untuk ya karena mood tadi untuk mengakali mood saya bikin rentan 5 hari. Intinya cuma saya juga ada orderan masuk yang lain juga. Ya kan? Betul. Jadi biar bisa maksimal juga gitu. Betul. Oke. Berarti kan ini buat adik-adik atau teman-teman yang sekarang masih sekolah nih misalnya. Jadi kan dari yang biasanya cuma gambar-gambar di apa? Buku ya berarti di buku pelajaran ya. Lanjutkan ya. Iya betul. Lanjutkan. Itu bakat, itu potensi itu. Potensi karir berarti. Jangan takut dimarahi sama bu guru, Pak Guru. Oke. Contoh, anu kalau Mas Hervi Caka yo iso urip kan apa itu enggak cuma saya, semuanya seperti itu. Jadi teman-teman perupa semua itu. Lah ya makanya kan. Awal masih kecil tuh selalu vandal itu pasti itu. Itu pastilah ya. Iya. Apa ya? Niscaya, keniscayaan. Oke. Mesti guru sedang ngajar digambar gitu. Di parodi tambah yo apa gitu. Oke, terus berarti kan misalnya ini mungkin ini ya. Gambaran aja Mas, kayak misalnya pas lagi ruame itu bisa sampai berapa orderan sebulan misalnya sekarang? Saya itu jarang ngitung Mas, cuma kalau memang ruame itu saya sampai nolak berarti? Tidak nolak, enggak, cuman lah. Penting saya lempar. Oke, diterima tapi dilempar ke adik saya atau teman saya. Kalau enggak dikasih tahu mungkin ini ada lama soalnya banyak ini, mungkin gitu ya? Iya, betul. Oke, berarti ya lumayan lah ya sebulan untuk penghasilan gitu ya? Iya, ya disyukuri aja lah. Syukuri ya. Ini pas ada sepi ya, ada ini sering gitu. Karena ketika sepi ya, babar belas tidak ada yang pesan tuh. Bulan ini pernah ada enggak ada yang ada. Pernah ya? Kalau pas kali rame ya sebulan tuh full. Ya, sampai ngelempar project gitu ya. Betul. Nah ini pernah garap lukisan dari pemesan itu paling mahal berapa ini? Berapa ya Mas? Ya mungkin saya saya kan untuk patokan harganya murah-murah ya, nggak terlalu mahal-mahal. Paling tinggi lah? Ya paling tinggi 3 jutaan. 3 jutaan itu? Iya. Itu karena ukuran ya, atau? Ukuran ya? Sama jumlah wajah di dalamnya? Iya, sama jumlah wajah. Apa itu? Keluarga? Keluarga ya? Ukurannya sepiro Mas? 3 juta gitu? Enggak terlalu besar, ukurannya juga enggak sampai segini. Cuma karena wajah dan mungkin baju paling besar tuh saya kan nggak bikin di press list saya itu kan paling kecil ukuran A4 dan paling besar itu kan saya bikin ukuran A1. A1 ya? Iya. Kena bisa di luar itu ya nego lagi. Iya. Oke. Tapi udah pernah di luar A1? Ada ya? Iya. Oke. Saya nggak jauh-jauh dari ukuran situ. Ya A1 sebenarnya gede sih, masih kayak ukuran foto. Ya nggak ada 1 meter lah A1 itu. Iya, dipajang nih anus ketok lah. Iya. Di ruang tamu. Sama frame-nya ya udah gitu. Iya, seginian gede banget ya. Ini sama masih. Itu ya kayak Rihanna. Bukan. Objeknya saya apa ya? Yes. Saya mix. Saya mix campur-campur. Oke. Campur imajinasi juga. Ini anaknya sama nih? Iya betul. Dan saya. Kemarin kan sempat dibilang sama kan ngelukis yang dari deket-deket aja kan kayak juri apa anak apa tetangga kemarin kayak gitu. Saya seringnya objeknya ya kalau enggak saya sendiri juga
teman juga saudara-saudara gitu. Mas Amir harus pernah gambar nggak? Sudah. Sama istrinya dulu. Oh, wes. Orang khawatir kehilangan sampean. Kalian. Oke. Terus ini kan banyak ya. Saya kagum juga misalnya sama teman-teman seniman satu bisa menggambarkan cerita. Cerita itu bisa digambar jadi satu lukisan, terus masih bisa idealis. Iya. Maksudnya menggambarkan ini karya-karya idealis gitu loh. Iya. Di tengah kesibukan yang lain kan itu luar biasa banget. Terus target kedepannya sampean nih, apa ada sesuatu project yang mau dibuat? Iya, kalau target pribadi ya itu pasti ada, cuma lebih saya tonjolkan di branding saya sendiri, terutama di karya-karya saya, idealis saya. Selain di pameran mungkin saya nanti coba di marketplace luar negeri gitu. Ya untung aja PayPal nggak jadi diblokir lagi. Kemarin sampai tanggal 5 ya sebenarnya. Ini sudah terdaftar di PSE. Udah ya. Nah itu kemarin saya baru mau mencoba, baru daftar di marketplace itu, kok ada langsung berita diblokir. Wah, saran saya. Ya untung kemarin ada berita klarifikasi dari PayPal ya. Berarti semangat lagi ini berarti. Ya semangat lagi. Habis pameran mungkin saya coba itu. Berarti selain ini digital juga, maksudnya misalnya orderannya nggak di kanvas misalnya. Berarti bisa dikirim via file ya? Iya bisa. Oke, langsung di juru sket wajah itu aja ya? Tapi misalnya bukan wajah bisa juga sebenarnya? Ya bisa juga sih. Kata-kata tadi loh yang kalau berupa pacitan itu ya serba bisa, apa-apa harus bisa. Karena wes cuma orderannya macam-macam. Iya, macam-macam. Gelem-ragilem sinau itu ya. Oke. Iya, waktu itu saya pernah dapat itu orderan dari Kanada. Wih, Kanada. Cuman minta file gitu. Oke. Ya waktu Covid kemarin tuh. Belum lama berarti ya? Belum lama. Waktu Covid itu awal-awal Covid 2020 atau 2019, 2020 mungkin tepatnya. Itu ya lumayan intensif, dia terus pesan gitu. Tapi saya cuma ngirim file gitu. Di ukuran berapa waktu itu? A4 juga? A4, A3 kan file kan ukuran nggak terlalu ya. Iya sih. Tergantung kualitas printernya. Scan-nya itu. Udah kalau sampean gambar ngelukis tuh scan-nya pakai apa? Ya cuma scan printer gitu. Iya. Kadang cuma pakai HP foto. Cuman editnya di Photoshop, biar kontrasnya sama saturasinya. Sampai berapa pesanan masuk Kanada? Banyak kemarin, cuman bertahan berapa bulan ya? 3 bulan udah. Katanya kan kemarin mau pesan terus berkelanjutan. Ternyata COVID tuh. Ya nggak tahu itu, mungkin aja. Saya nggak tahu. COVID gitu. Rasa pesan nih. Oke, Kanada. Sampai akhirnya berapa pesanan waktu itu? Banyak, berapa ya? Saya nggak ngitung, cuman terus saya tuh gambar hampir setiap hari itu. Itu yang digambar sobat. Sana mungkin buka jasa juga. Iya, buka jasa juga. Jadi apa ya? Reseller ya. Oh, saya kira reseller antar negara saya. Iya. Karena apa? Karena Indonesia lebih murah. Betul. Di sana jualnya mungkin berapa dolar itu? Mungkin di atas $100. Oh, betul. Di kita ordernya ya mungkin $20 atau di bawah itu ya, di bawah itu mungkin. Masa di sana juga dijual $100 pun pasti ada yang beli. Iya pasti, mungkin lebih dari $100 gitu. $100 itu murah loh di sana. Makanya. Terus berarti ini, saya pengen mungkin pernah dibayar Mas, 2M. Makasih Mas. Oh iya, sering kalau itu. Sampai konco dhewe. Jurus lama itu. Jurus lama ya. Luarang Mas ya, 2M. Iya, 2M. Pernah berarti dibayar 2M berarti Mas ya? Ya, pernah, sering Mas. Sering ya jenenge misalnya saudara yang pesan kan enggak mungkin saya Pak. Bayar. Ya enggak tegel ya. Ada 3 ya? Minta. Oke. Berarti aslinya kitku ya sugih pahala bisa menyenangkan orang sugih hati. Karo menguji kesabaran kan kadang. Apa kekayaan itu gak cuma material. Iki wong naif loh. Naif. Kekayaan itu gak harus material gitu. Kekayaan itu kan ya ada kekayaan intelektual. Kekayaan batin. Kekayaan istri, enggak ya, istri satu aja ya. Satu aja ya. Itu sugih loh Mas, siji. Soalnya kan biayanya lumayan. Iya lumayan. Penasaran juga pengen meliput, pengen melihat pas sampean
menggambar sebenarnya kayak dari saya mungkin berarti pensil juga terus minyak pensil. Juga akrilik juga akrilik ya berarti ya iya oke pakai akrilik kalau minyak saya enggak terlalu tahan dengan baunya iya sih sing dulu kan nenek sing minyak kayak siapa kayak sing pelukis apa sini ngono ki abstrak sing kesini kan masih orang mana ya sing masih bahas ya Rizal Mas Rizal ya Rizal tuh dia ya juga pakai minyak juga pakai akrilik aku sampai wah mambu nih minyaknya lu pas praktek di pakai patung di apa sih Sudirman kayaknya di apa itu tempat rinjing kan juga sempat kesana kan ya, tapi baunya cat mahal dan cat murah lain lah iya sih terus ketok mambu nih nek cat mahal gini mau nek sing murah ini langsung gairah betul dan mungkin jadi bagus sih karena salah satu yang mahal juga catnya kan dia itu brandingnya itu loh ya saya nggak mengunjing loh ini nggak sok tahu juga cuman mungkin dari sudut pandang saya jadi yang membuat lukisan dia mahal mungkin selain prosesnya juga materialnya juga material mahal semua. Soalnya kalau kita ya orang awam sing memang awam seni banget nek melihat tapi Mas Rizal mau semua jenis lukisan ini mesti bisa ya. Misalnya kayak misalnya yo realis mungkin bisa ya. Enggak tahu kalau itu. Cuman kan di portfolionya kan abstrak dan juga mungkin ekspresif ya. Latar belakang mereka juga seni berarti kan harus kemana-mana. Iya. Cuma ya memang apa ya jenis yang beliau pilih itu memang butuh apa ya kejelian lebih nih untuk kita apa ya kita resapi karena timbul segala macam selain itu harus kendel cat harus banyak makanya mau satu lukisan bisa biayanya besar soalnya harus ngecat lagi kandel berani ngentak cat segala macam gitu ya kalau teman-teman yang mungkin secara ekonomi apa ya bukan prioritas untuk materialnya ya kita ngakali pakai cat murah cuman untuk kualitas karyanya nggak kalah betul karena ya kesenian kan luas banget Mas ya iya dan seniman besar di Indonesia ya banyak seperti itu nggak kecenderungan di material yang mahal-mahal material murah pun nyatanya bisa go internasional ya. Oh ya karena tadi terkait juga keberanian terus mungkin genre yang dipilih kan tadi kan pasarnya kembali lagi juga ke pasar juga ya. Iya juga iya. Terutama bagaimana dia menyampaikan ide-idenya. Kan luar biasa ya. Dari proses dan kalau waktu itu kan saat diperceritakan satu lukisan kan prosesnya kan lama kan. Betul. Kontemplasi dan lain-lainnya kan. Jadi mungkin itu jadi nilai plusnya gitu. Iya. Oke. Terus kalau misalnya sampai dari lukisan apa Pak? Teng gitu langsung sampai bikin gitu apa? Ada tak konsep dulu. Iya konsep dulu. Kan beda-beda ya karakter pelukis itu. Ada yang langsung des dan di pacetan pun ada yang karakter seperti itu. Kalau saya tipikal ya saya konsep dulu. Konsep misalnya disekat dulu atau mungkin dikonsep di pikiran dulu. Nanti saya menuangkan apa. Mungkin kalau misalnya ada pesan buat adik-adik di sini. Misalkan tadi juga menarik juga bahwa kita bisa berkarir dari ya mau gambar-gambar yang buku segala macam kadang kan ngomong buku gambari segala macam kan padahal ya sombene misalnya pas gede iso ndelok nek mbene iki pas pelajaran ini bu iki aku gambar iki jadi keinget gitu kan nah buat sing bocah-bocah sing kuliah masih junior itu apa semangatnya sing pengen sampean tularkan itu gini jadi ada wong naif misalnya. Iya, ya penting jangan takut lah. Guys, kuandel kan jenenge apa orang tua itu apa enak tuh mau cita-cita anaknya dari pelukis itu. Ada dokter, guru, pilot gitu. Jadi ya ikuti kata hati ya ketika memang nalurinya memang di dunia seni rupa ya wis dilanjutkan aja. Rezeki nggak kemana itu cari nih uang tua cari uang tua gitu saya udah dalani pangan apalagi sekarang masih udah dimudahkan dengan dunia digital tadi ya betul nyatanya yo sampean sing di sini cara model untuk publikasi kan mentok di sosmed kan itu bisa sampai mana-mana gitu kan jadi media itu banyak kalau memang mau yang konvensional kita di pameran-pameran kalau mau di udara ya di media dunia maya bahkan kemarin kan sempat meledak NFT itu kan sebenarnya juga media salah satu media juga
teman saya juga banyak yang laku di NFT. Teman saya mau mulai aja udah harganya udah turun. Udah telat berarti ya? Enggak, ya telat. Oke. Tapi di NFT juga ada modalnya juga sih ternyata waktu iya, apa namanya? Gas fee. Jadi setiap upload kan beda marketplace beda sih. Beda platform beda. Oke. Kok dari lukisan di sini Mas, yang di sini. Sebenarnya pengen masih di sana ya, kapan-kapan lah ke sini lagi. Dan ini berarti kan semua lukisan idealisme nih yang masih ada di sini. Iya, sebagian untuk awal-awal itu gambar tokoh lah. Buat ini untuk latihan eksperimen gitu. Untuk apa ya menemukan sentuhan-sentuhan saya, warna-warna saya itu. Nambah jam terbang juga lah pasti. Iya, yang penting produktif saya jangan dari salah satu senior Pacitan ya. Yang penting tuh produktif, apa seberapapun pencapaianmu, pokoknya setiap hari itu belajar. Tetap gambar ya, harus seperti itu. Karena setiap lukisan kan pasti beda ya, mesti dari kita misalnya kita mau ambil pencahayaan di mana gitu kan latihan kan bisa gitu ya. Oke. Tapi kalau sekarang kan karena udah bisa menghidupi berarti kan orang-orang terdekat ya akhirnya tahu kan ternyata di lukis tuh bisa gitu ya. Bisa hidup meskipun ya. Sekarang mungkin pas-pasan. Ya enggak apa-apa. Saya nikmati jalanku yang saya pilih seperti ini kan. Oke, pas rame ya rame, pas lagi ini. Oke, mungkin ya itu tadi kalau misalnya setiap marketplace pastinya juga pendekatannya beda-beda ya. Beda. Oke. Luar biasa, tapi yo bisa membuktikan bahwa sing dulu mau gambar-gambar tok nyatanya bisa jadi karya sing banyak orang menikmati. Bahkan kalau misalnya seperti ini kan ketika kita udah nggak ada kan masih ada sing melihat. Ya mungkin aset lah. Jadi apa yang kita wariskan pada dunia, pada anak cucu kita selain apa ya apa berupa material misalnya apa bersifat materi kayak tanah, emas. Kan selain itu ini kan aset intelektual ya. Bisa dikenang. Iya, apa yang kita ide-ide kita apa ini kan jadi aset loh. Iya, benar. Nah ini sama aku bahas ini siapa sih sampai jadi objek ini apa? Itu imajinatif aja. Oke, ini simbah rokok karo moco Mas. Itu baca buku, itu judulnya diari. Jadi ketika di akhir hayatnya dia melihat ya flashback. Iya, flashback. Nah ini dan iya. Ini pas Covid kemarin saya bikin. Ini untuk apa ya? Saya bikin untuk UOB, tapi ya nggak masuk. Oh ini buat pameran awalnya? Buat kompetisi. Oh kompetisi. Iya. Oke. Tapi berarti rajin ikut kompetisi dong? Ya dulunya sih iya cuman apa ya nggak hoki lah di kompetisi. Kalau hoki ya kayak Mas Dian nih hoki sekali di kompetisi. Saya ini kayak kompetisi apa ya muak dengan apa ya harus mengikuti bukan saya lah bukan keakuankunya ini ada. Sip oke. Makasih Mas Kus ini ini jadi makin penasaran proses pembuatan ini sebenarnya sih karena studi ini kayak studi lukis tenan iki. Nek misale rapi malah bingung jane nek sing digarap ora sih. Nek misale rodok ini kan ketok berarti iki pernah dienggo gitu. Mau pas sore ini jari harus studi berantakan weh. Nek berantakan iki justru sing nganggo. Tukang cukur ku nek resik lah itu dipertanyakan. Iya, enggak ada yang potong. Ora ada sing potong ning kono berarti. Kayak gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Kus baik. Wah, Kus jahat urung teko-teko ya. Nanti next time lah kita apa ya pengen mengerti. Jadi kembar kan walaupun kembar itu kadang biasanya nih pas gede ki kono gini. Nah, ini kan unik karena sampai besar pun masih satu inilah, masih satu visi, satu frekuensi misalnya berkarya. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus misalnya punya referensi sopo yang diwawancara lagi dimasukkan ke podcast Kertas Kosong. Di edisi selanjutnya tulis di kolom komentar. Mas Kus biasanya dogelnya apa nih? Kus Hervita apa nih jurus kat aja?
juru sket wajah. Juru sket wajah. Ya. Bisa aktif kan tapi? Aktif. Yo karena yo golek duit ya aktif gitu. Yang pribadi malah jarang aktif. Oh, jarang aktif ya. Oke. Jadi bisa dicari di juru sket wajah, DM aja. Ada nomor WA di sana. Nek enggak langsung ke kini kan alamat ini Mas ini. Purwasri, Padi. Purwasri. Purwasri. Dusunnya Padi. Iya, desanya Purwasri. Di Purwasri. Benagung. Di antara pengrajin tanah liat nyempil sitok. Ini gue gambar. Oh iya. Iya kan? Ini Purwasri kan di sini genteng-genteng gitu. Genteng, bata. Sing kono kan gerabah. Gerabah. Nah, di sini yang lain beda dewe. Nah, jadi penak lagi golek ini. Misalnya yang Padi, ngene Mas. Juru sket wajah nih, mesti wis tahu ya. Oke, itu saja cukup. Misalnya ada yang kurang berkenan, mohon maaf sekali lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.